Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Lili Safriani sebagai moderator dan uh, dari keempat teman saya sebagai pemapar materi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang analisis karangan ilmiah. Dari pengertiannya, saya sendiri yang akan menjelaskan. Karangan ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, struktur bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam linguistik, analisis adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahasa. Jadi, analisis karangan ilmiah adalah memeriksa secara mendalam struktur bahasa yang ada di dalam karangan ilmiah. Selanjutnya, saya Hotmorina Sultan. Saya akan memaparkan mengenai materi penulisan huruf kapital. Huruf kapital biasanya pertama dipakai untuk sebagai huruf pertama kalimat berupa ketikan langsung. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bulan, tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumentasi resmi. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Yang ke-9, huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar, sapaan, kecuali nama gelar dokter. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak ibu. Dari 10 contoh tersebut bisa dilihat contoh-contohnya di PowerPoint. Selanjutnya, saya Debbie Rama Pijaita Tobing akan memaparkan tentang penulisan tanda baca. Yang pertama, tanda titik 2. Tidak boleh ada spasi sebelumnya. Bisa dilihat contohnya antara yang salah dan yang benar. Pengecualian untuk pemberian penulisan detail tempat, waktu, dan lain-lain pada surat. Di bawah ada contohnya juga. Pada surat terdapat rincian nama, jabatan, dan perusahaan. Harus menggunakan spasi. Tanda baca yang kedua yaitu garis miring digunakan untuk menyatakan dan atau per yang artinya tiap, tahun akademik atau tahun ajaran, nomor rumah setelah nomor jalan, nomor surat. Yang ketiga, tanda baca titik. Tanda baca titik ini adalah tanda berhenti penuh. Tidak boleh ada spasi sebelumnya, tetapi harus ada spasi setelahnya. Tanda seru dan tanda tanya, di bawahnya ada tanda titik karena berfungsi sebagai tanda berhenti penuh. Selanjutnya koma adalah tanda berhenti setengah. Dan untuk perincian adalah tanda titik koma. Selanjutnya tanda hubung dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan bagian-bagian ungkapan. Contohnya bisa dilihat mesin potong tangan, yang artinya mesin potong yang digunakan dengan tangan. Selanjutnya, saya Anissa Gita akan menjelaskan penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama-nama ilmiah. Contohnya itu nama ilmiah buah manggis, yaitu Carsina manggestana, itu ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata berbahasa asing. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menerbitkan majalah Bahasa dan
pemberitaan. Nah, nama majalahnya itu harus ditulis dengan penulisan huruf miring. Yang keempat, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan, menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya itu, buatlah kalimat dengan kata duka cita. Kata duka cita tersebut harus ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, saya Rifda Yuliani akan memaparkan materi tentang diksi di mana dan di antaranya. Pada materi di mana, penggunaan di mana untuk menyatakan keterangan arah atau tempat atau lokasi. Harus ditulis terpisah, contohnya di mana-mana. Jika maksudnya bukan arah atau tempat atau lokasi, maka ditulis menyambung dengan kata berikutnya. Contohnya, di mana buku adik. Selanjutnya, di antaranya. Penggunaan di antaranya hanya digunakan apabila sesuatu terletak di tengah-tengah atau di antara sesuatu yang lain dan di kanan dan kiri. Contohnya, adapun fungsi makanan bagi kehidupan manusia di antaranya adalah memperoleh energi untuk beraktivitas. Selanjutnya, tidak boleh ada ruang kosong di bawah halaman. Sebisa mungkin tidak boleh ada ruang kosong yang tersisa pada suatu halaman. Biasanya kosong itu karena gambar yang tidak muat atau tabel yang tidak muat. Caranya adalah kalian bisa memperkecil gambar atau memotong tabelnya, tetapi tabel itu tidak boleh sembarang dipotong. Sekian. Nah, dari pemaparan materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok, dan dapat ditarik simpulannya. Simpulannya adalah, dalam materi tentang analisis karangan ilmiah, harus memperhatikan penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, dan juga penggunaan kata diksi yang tepat. Sehingga karangan ilmiah yang telah dibuat tersusun secara sistematis menurut kaedah kebahasaan Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.